Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Heri Khairuddin MAG serta Bapak Asep Rizal Khairuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan ihsannya. Dan tak lupa selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ulumul Quran akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul. Sebelum dilanjut kepada penjelasan atau pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 8 ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Pratiwi Oktaviani dengan NIM 12121000006. Yang kedua itu saudari Melisa Sabrina dengan NIM 12121000038. Yang ketiga itu saudari Mutiara Adilisa Handayani dengan NIM 12121000043. Dan yang keempat itu saudari Nanda Syaira Kailan Najib dengan NIM 121200048. Baik teman-teman semua, sekarang kita lanjut kepada pemaparan materi. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saudari Nanda Syaira Kailan Najib. Kepada para presentator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat digunakan dan dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu, bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa-peristiwa pada masa turunnya Al-Quran. Bentuk-bentuk peristiwa atau sebab-sebab peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial, seperti ketegangan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Kharaj. Yang selanjutnya ada kesalahan besar, seperti kasus orang sahabat yang mengimami sholat ketika sedang mabuk. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang sudah lewat, sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Meski menempati posisi yang sangat urgent, hubungan antara teks dan realitas dalam kajian asbabun nuzul di sini bukanlah dimaksud sebagai hubungan sebab dan akibat atau kausalitas. Hal ini tercermin dalam pendapat Al-Zarqani yang mengelompokkan asbabun nuzul dalam dua bagian, yaitu yang pertama, ayat yang diturunkan tanpa adanya peristiwa atau disebut ibtidai. Ketika diturunkan oleh Allah, ia semata-mata merupakan bentuk petunjuk bagi manusia. Misalnya, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, ayat yang diturunkan berkaitan dengan sebab khusus atau peristiwa tertentu. Biasa disebut dengan nuzulu bisabab atau ibtida li ghairihi. Misalnya Surat An-Nisa yang berarti tentang wanita, Al-Anfal yang berarti perang, dan At-Tolak yang berarti tolak. Tujuan asbab an-nuzul antara lain untuk mempermudah munafasir dalam menentukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengetahui asbab an-nuzul suatu ayat. Berbincang tentang asbab an-nuzul suatu ayat berarti kita sedang berusaha untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi berkaitan dengan turunnya suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga untuk memahaminya tidak ada cara lain selain kita menelaah secara historis tentang kejadian-kejadian yang terjadi lewat riwayat-riwayat yang sudah sampai kepada kita melalui karya-karya para ulama. Adapun ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjuk turunnya suatu ayat itu tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dibagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah sarih atau jelas, menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Misalnya, sebab turun ayat ini adalah apa? Terus ada juga lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa, maka turunlah ayat ini. Nah, adapun kategori yang kedua adalah muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebab an-nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Hal ini dapat berupa ungkapan seperti ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa, suatu peristiwa misalnya. Adapun ungkapan yang kedua adalah saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik. Dan yang ketiga adalah saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Nah, dari kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi ada kata saya kira. Nah, kata tersebut menunjukkan bahwa masih ada keraguan pada riwayat tersebut. Ketika melakukan penelitian terhadap asbabun nuzul suatu ayat, maka kita terkadang akan dihadapkan dengan beberapa riwayat yang beragam, baik dari aspek kualitas sanad ataupun matannya. Tidak semua sanad dari riwayat asbabun nuzul itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sahih gitu. Ada pula yang dhaif dan ada pula yang mursal. Ketika kita menjumpai hal tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk menyelesaikan masalah periwayatan yang beragam tersebut. Langkah tersebut adalah yang pertama, jika kita menjumpai riwayat yang sahih dan riwayat yang dhaif, maka kita harus mengambil riwayat yang sahih. Apabila terdiri dari riwayat yang tegas dan riwayat yang kurang tegas, maka kita pilihlah riwayat yang tegas. Apabila kita menjumpai riwayat yang memiliki kualitasnya sama, maka hal itu perlu dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, apabila terdiri dari dua riwayat yang berbeda, namun kualitas kesahihannya sama dan memiliki jarak waktu yang berdekatan, maka para musafir berpendapat bahwa keduanya adalah sebab turunnya ayat tersebut, karena keduanya memungkinkan untuk dikompromikan. Dan yang terakhir adalah apabila dijumpai dua riwayat yang sama dan kualitas kesahihannya pun sama, namun memiliki jarak waktu yang cukup jauh sehingga tidak dapat dikompromikan, maka para musafir berpendapat bahwa ayat tersebut turun 2 kali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pematerian selanjutnya diserahkan kepada pembicara ketiga. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama adalah ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau satu wahyu.
Contoh dari ta'adud al-asbab wa an-nazil ini yaitu turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat tersebut menjelaskan tentang bahwasannya ayat-ayat tersebut turun untuk memberikan tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan kepada para ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Nabi hijrah. Yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa asbab wahid, yang merupakan satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Pada ta'adud an-nazil wa asbab wahid ini dapat dicontohkan pada turunnya surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Ayat tersebut melatar belakangi tentang ketika dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun memakan tulang, sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya yaitu surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini. Kemudian pada surat Ad-Dukhan ayat 16, dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Terima kasih pada pemaparan materi yang ketiga ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat mengetahui asbabun nuzul. Di antara lainnya adalah dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan keraguan tentangnya. Asbabun nuzul sangat bermanfaat bagi orang mukmin dan bukan mukmin. Adapun bagi orang mukmin akan semakin kuat keimanannya dan jelas baginya hikmah yang disyariatkannya suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi yang bukan mukmin dapat mengetahui lewat asbabun nuzul ini bahwa syariat Islam itu sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi pemeluknya. Selanjutnya, dapat memudahkan dalam memahami Al-Quran serta menguatkan ingatan terhadap suatu hukum dari suatu ayat dengan karena mengetahui sebab dan akibatnya, kapan dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah istilah asbabun nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran tidaklah dapat dipahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian asbabun nuzul Al-Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman saya, kepada seluruh presentator yang telah memaparkan materinya. Semoga kita semua mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang telah dijelaskan oleh para presentator, sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.